Bab 41. Diunggah oleh baca suara. Ketika kami berjalan melintasi kerumunan di City Square, saya mendengar berbagai percakapan tentang Lens. 6 Lens ini lebih dari sekedar sekelompok penyihir yang dikuasai, mereka akan segera menjadi simbol benua ini. Terdiri dari 2 tombak untuk setiap ras, mereka tidak memihak semua manusia, elf, dan kurcaci. Saya harus menyerahkannya kepada 3 keluarga kerajaan karena membuat rencana yang berani. Dengan insentif yang dimuliakan, atau lebih tepatnya, tujuan, saya tidak akan terkejut jika ini membangkitkan era baru para penyihir. Sudah cukup jelas bahwa raja-raja dengan sengaja memberikan cahaya yang buruk di benua baru ini sehingga musuh bersama yang berpotensi misterius ini menjadi alasan bagi ketiga ras untuk bersatu. Melihat secara logis, mungkin ada keuntungan besar, seperti perdagangan bahan baku, pengetahuan tentang sihir dan artefak, dan teknologi yang berbeda, tetapi ini juga berpotensi menciptakan persaingan antara manusia, elf dan kurcaci, masing-masing berusaha untuk mendapatkan benua baru pertama yang mengklaim sumber daya baru. Meskipun manipulasi propaganda SQ ini tidak cukup baik bagi saya, itu mengalahkan konsekuensi dari pergi dengan pilihan yang terakhir. Ayah saya melangkah ke gerbong, menunggu kami di tepi City Square, memerintahkan sopir untuk pertama membawanya ke rumah lelang Helstea. Aku punya beberapa hal untuk diurus jadi aku akan bertemu kalian kembali ke rumah nanti malam. Jangan terlalu merepotkan, nak. Ayahku mencengkeram lenganku dengan lembut dan menepuk Sylvie, yang berada di atas kepalaku. Saat melihat gerbong ayahku meninggalkan pemandangan kami, Vincent memberi isyarat untuk gerbong umum dengan lambaian tangannya. Akhirnya, kereta kayu yang tidak dicat dan ditarik oleh 2 kuda berhenti untuk kami dengan sopir yang mengungkit topinya sebagai perkenalan yang hening. Tolong bawa kami ke fasilitas Gideon, Vincent membujuk, mengarahkan pengemudi ke tujuan kami berikutnya. Sekitar 30 menit menuju drive, pemandangan bergeser dari gedung-gedung tinggi ke rumah-rumah kecil dengan papan bertuliskan, artefak, dan eliksir, pada banyak dari mereka. Aku menatap keluar jendela kereta, membuat catatan mental tentang toko-toko yang ingin aku kunjungi nanti, sampai suara Vincent menggerakkanku keluar dari linglung. Kami berada di bagian kota tempat semua seniman berkumpul. Anda akan melihat banyak gadget rapi dan alat bantu bermanfaat lainnya untuk penyihir jika Anda ingin memeriksanya kapan-kapan. Ini memicu minat Elia, rupanya, karena dia meminta sopir untuk berhenti di toko artefak terdekat. Aku akan melihat-lihat sebentar dan melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu yang layak dibeli, dia memberitahu sebelum dengan bersemangat keluar. Sylv, pergi dengan Elia ketika aku mengunjungi Gideon dengan Paman Vincent, aku mengirim pesan kepada Sylvie, yang ada di pangkuanku. Memiringkan kepalanya yang seperti rubah, dia menatapku penasaran tetapi tidak mengeluh. Melompat keluar dari kereta setelah Elia, saya mungkin terlalu berlebihan, tapi saya tidak ingin seorang peneliti jenius seperti Gideon memandangi Sylvie. Apakah kamu punya uang? Saya berteriak kepadanya dari dalam kereta ketika kami meninggalkannya, menyadari bahwa anak laki-laki berusia 12 tahun yang normal seharusnya tidak memiliki uang sebanyak itu. Tidak seperti seseorang, aku sudah menabung uang yang kita dapatkan dari penjara bawah tanah. Dia menepuk-nepuk saku dadanya dan menyeringai puas padaku. Yah. Tidak perlu mencium dan memberitahu, aku mengangkat bahu, bersandar di kursi kereta. Sekitar 1 jam kemudian, setelah kami melewati bagian kota terpadat, kami tiba di sebuah bangunan yang cukup besar. Bangunan ini adalah sebuah cerita tunggal tetapi lebarnya cukup besar, yang jarang terlihat di kota bergerombol seperti Sirus. Di sini, pengemudi mengumumkan ketika dia membuka pintu untuk kami. Melompat keluar dari kereta setelah Vincent, kami berjalan ke pintu depan yang tanpa hiasan. Setelah beberapa ketukan keras, seorang lelaki tua dengan kumis setang dan berpakaian seperti kepala pelayan muncul, tidak membuka pintu sepenuhnya. Iklan. Salam, Tuan Gideon bukan? Halo, Tuan Vincent, silakan masuk, dia menyapa, memberi isyarat agar kami masuk. Menilai dari ekspresi tegas yang dimiliki kepala pelayan selama beberapa detik sebelum menyadari siapa kami, aku harus menebak bahwa orang Gideon ini tidak terlalu ramah terhadap tamu. Ketika kami melangkah masuk, campuran busuk dari logam, tumbuhan, dan bahan busuk membombardir hidungku. Sementara bagian luar fasilitas hampir tidak megah, bagian dalamnya bahkan lebih menarik untuk dilihat. Seluruh tempat itu berantakan dengan alat-alat yang berserakan tanpa urutan, tumpukan pakaian yang dibuang dan barang-barang lainnya yang berserakan di lantai, dan bahan-bahan mentah yang agak menarik dan asing ditumpuk tinggi di atas rak. Ada juga mikroskop dan alat-alat lain yang tampak samar-samar familiar dengan yang ada di dunia lama saya. Himes, sudah kubilang jangan biarkan siapapun, ini kamu, Vincent. Aku tahu kamu datang untuk menggangguku lagi. Dari sudut redup ruang belakang, seorang lelaki yang sangat pendek dan bungkuk berjalan ke sana. Melihat lebih dekat pada si penemu jenius yang seharusnya peneliti artificer, saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia benar-benar melihat bagian itu. Rambut keritingnya yang terlihat seperti disambar petir lebih dari sekali memuji mata bermanik-manik dengan tas gelap di bawahnya. Kulitnya pucat dan dia memiliki sepasang kacamata yang tergantung di lehernya dipasangkan dengan jas lab yang kotor. Haha, menyambut seperti biasa, Gideon, Vincent menggelengkan kepalanya, memberikan kenalannya senyuman tak berdaya dan berjabat tangan. Jangan mulai. Setahun terakhir ini, keluarga kerajaan mengirim lebih dari selusin utusan meminta cara untuk mulai melintasi lautan untuk mencapai benua baru.
Aku belum punya kesempatan untuk tidur nyenyak dalam beberapa bulan ini. Eksentrik yang bungkuk itu memukuli lengannya dengan jijik ketika dia mulai mondar-mandir. Benarkah mereka menemukan bukti benua lain, Gideon? Vincent bertanya dengan tenang, mendekat ke penemu. Ho, itu, anakku, sebenarnya adalah kebenaran yang dikatakan oleh keluarga kerajaan yang sombong itu sekali. Aku adalah orang yang mempelajari bukti. Yang bisa kukatakan adalah bahwa benua baru itu memiliki pengrajin yang lebih baik dan mungkin penyihir yang bahkan lebih baik daripada kita. Petik 2. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Vincent mendorong, mengambil kursi di atas bangku di samping Gideon. Keluarga kerajaan mengambil kembali bukti untuk penyimpanan yang aman, tapi, bukti, itu adalah artefak. Bahkan aku tidak bisa mengetahui semua yang dilakukannya, tapi artefak ini melekat pada binatang mana seperti burung yang tidak pernah terlihat. Di Dicaten sebelumnya, binatang buas seperti burung ini memiliki kemampuan untuk menyamarkan hampir sepenuhnya terhadap lingkungannya. Satu-satunya cara kami dapat menangkapnya adalah karena seorang petualang secara tidak sengaja menembak jatuh ketika ia benar-benar mengincar tupai terdekat yang sedang ia buru. Tidak hanya itu, tetapi salah satu fungsi yang saya dapat mengetahui dari artefak adalah bahwa ia dapat merekam dan menyimpan gambar bergerak. Artefak adalah ukuran telapak tangan saya dan dapat melakukan apa yang 4 proyeksi sulap besar kristal bisa dan banyak lagi. Katakan padaku, mengapa seseorang dari benua kita perlu merekam video? Dia juga condong ke arah Vincent sehingga mereka berdua hanya selebar satu tangan. Menarik. Vincent menghela nafas sambil menggosok dagunya. Jadi, siapa buger kecil yang kamu bawa? Putra nyonyamu. Gideon mengibas-ngibaskan alisnya pada Vincent. Ya Tuhan, jangan bercanda seperti itu. Tabitha akan membunuhku. Secara harfiah, aku takut. Tidak, ini Arthur. Aku menganggapnya keponakanku. Dia meletakkan tangan di pundakku. Memberikan hormat, saya memperkenalkan diri. Arthur Lewin, putra Reynold Lewin. Halo, Tuan. Gideon, Paman Vincent telah memberitahu saya banyak hal hebat tentang Anda dan pekerjaan Anda. Etiket yang cukup untuk seorang buger kecil. Berapa umur Anda? Dia merenung, mengamatiku dengan mata berbinar. Aku akan berusia 12 bulan Mei, jawabku singkat. Aku mengerti. Jadi, mengapa kamu membawanya ke sini, Vincent? Aku tidak membawa murid atau murid, kamu tahu, dia membusungkan dadanya dengan merendahkan. Sebenarnya, aku ingin tahu sendiri mengapa dia ingin datang, Vincent menoleh padaku. Tuan, Gideon, fakta bahwa Anda memiliki utusan dari keluarga kerajaan yang mengunjungi Anda, saya dapat berasumsi bahwa pekerjaan Anda cukup berpengaruh, bukan? Saya mengudara seorang anak muda yang menghormati. Tentu saja, mereka menyebalkan tetapi saya menerima cukup banyak uang dari mereka. Dia menjulurkan dagunya dan aku hampir bisa melihat hidungnya semakin panjang dari harga dirinya. Sempurna. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku mengambil selembar perkamen besar yang tergeletak di tanah dan membuat sketsa cetak biru. Butuh beberapa saat bagi saya untuk memikirkan ide untuk menjual tanpa mengubah dunia terlalu banyak. Dunia ini sangat bergantung pada sihir untuk banyak alat dan mesin yang lebih besar. Itu terutama salah satu alasan mereka tidak bisa membangun kapal yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Tidak ada penyihir yang memiliki sumber mana yang tak terbatas dan mencoba membawa penyihir yang cukup untuk menyalakan kapal besar tidak akan praktis. Aku bisa merasakan napas panas Vincent dan Gideon di belakang leherku ketika mereka menatap lukisanku. Setelah sekitar setengah jam, saya selesai menggambar mesin uap. Saya tidak menggambar beberapa komponen utama sehingga Gideon tidak hanya mencuri ide saya akan menarik mereka setelah negosiasi selesai. Ini, mata manik-maniknya melebar 2 kali lipat saat dia mengambil kertas itu sehingga dia bisa mempelajarinya secara mendalam. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan ini? Ada solusi ini juga. Aku bisa melihat tangannya gemetar saat hidungnya menyentuh perkamen itu. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan tatapannya melesat di sekitar kertas. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Dengan lembut aku mengambil kertas itu kembali dan menggulungnya. Saya memang meninggalkan beberapa perincian penting yang akan saya sertakan dengan senang hati. Setelah negosiasi kita selesai, aku memasang senyum polos. Apakah kamu benar-benar baru berumur 12 tahun? Pandangannya menjadi tajam tetapi setelah beberapa detik, dia menghela nafas tak berdaya. Bahkan Vincent tampak bingung oleh pergantian peristiwa tetapi dia menanganinya dengan lebih baik karena dia tahu orang seperti apa aku. Yup, bisakah kamu menunjukkan kepadaku beberapa artefakmu yang paling berharga? Paman Vincent memberitahuku kamu membuat yang terbaik. Aku tersenyum, menyelipkan perkamen di dalam saku jubahku. Himes, bawalah karya-karya terbaru saya. Gideon menyalak. Segera setelah itu, kepala pelayan yang tenang dengan kumis stang muncul, bersamanya, sebuah kotak pelindung seukuran orang dewasa, disegel dengan sesuatu yang bahkan tidak kukenal. Gideon membisikkan sesuatu ke kunci sambil meletakkan kedua tangan di atasnya. Setelah beberapa saat, kunci bersinar dan melipat dirinya menjadi bentuk yang berbeda sebelum dibuka. Di dalam peti itu ada berbagai macam senjata ajaib. Gideon menghabiskan waktu memeriksa setiap senjata dan kemampuan mereka. Kualitas barang-barang ini beberapa tingkat di atas yang dijual di rumah lelang. Saya tahu bahwa masing-masing senjata ini sangat berharga dan tidak ada bandingannya dengan yang dijual di toko-toko dan menempa, tetapi mereka tidak cukup sesuai dengan tagihan.
Saya melihat beberapa tongkat sihir untuk mendapatkan Elia tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Ketika saya menggelengkan kepala, ilmuwan gila itu mengomel sesuatu yang busuk. Gideon akhirnya membawa kami ke ruang penyimpanan tersembunyi dengan permata berharga dan bahan baku yang bahkan membuat mata saya berbinar dalam keserakahan. Ini adalah berlian besi, salah satu permata paling berharga yang ditemukan di benua ini. Ia memiliki sifat yang mampu menyimpan banyak mana untuk digunakan jika terjadi keadaan darurat. Gideon mengamati wajahku, berharap ekspresi kepuasan muncul, tapi itu tidak pernah terjadi. Gideon menghela nafas. Himes, bisakah kamu membawakan aku liontin? Dia bertanya, menggosok pelipisnya. Tapi Tuan, ini dibuat agar. Aku tahu. Bawa saja. Gideon menyela Himes yang bingung. Akhirnya, Himes kembali memegang kasing kecil dengan kunci yang lebih rumit. Ini adalah beberapa produk yang saya buat untuk keluarga kerajaan. Mereka telah meminta artefak yang melindungi jiwa jika ada bahaya. Dia hanya mengangkat bahu, perasaan percaya diri yang dulu pernah dia lihat. Saya mengambil salah satu dari dua liontin identik untuk melihat lebih dekat. Permata utama adalah warna merah muda yang sangat lembut, namun bercahaya hati-hati dihiasi dan didekorasi dengan rantai emas putih tipis. Aku punya beberapa perancang terbaik yang mengerjakan potongan itu sendiri sehingga akan keliru. Cocok, untuk keluarga kerajaan, dia menjelaskan. Aku menghendaki sedikit mana ke dalam liontin dan ketika aku melakukannya, aku samar-samar bisa melihat garis besar binatang buas mana yang pernah kubaca. Ini terbuat dari Phoenix Wim, gumamku. Kamu bisa mengetahuinya. Gideon menjadi lebih tertarik ketika matanya mengamati saya dengan cermat, mencoba mencari tahu apa lagi yang mampu saya lakukan. Melanjutkan, Gideon menjelaskan, walau burung Phoenix Wim hampir tidak langka seperti spesies naga, jenis ini masih merupakan binatang mana kelas S tinggi. Mereka tidak benar-benar dikenal karena kekuatan dan kemampuan tempur mereka tetapi kemampuan unik mereka untuk melestarikan kehidupan mereka sendiri. Ketika burung Phoenix Wim diserang, sisik merah mudanya akan memanjang dan mengeras di sekitar mereka, membentuk semacam kepompong. Petik 2. Ini menarik minat saya. Namun, itu bahkan bukan bagian yang terbaik. Ketika kepompong super keras mereka dilindungi saat istirahat, mereka menghabiskan semua mana dalam inti binatang mereka untuk secara instan mengangkut diri mereka kemanapun mereka tahu mereka aman. Ini adalah kemampuan yang sangat unik yang hanya saya lihat di Phoenix Wim. Dua liontin ini mungkin adalah artefak paling berharga yang saya miliki. Permata itu sendiri terbuat dari inti binatang Wim Phoenix dan juga potongan kecil sisiknya, yang memungkinkannya mereproduksi kehidupan. Melindungi efek dari binatang itu, sampai tingkat tertentu, lanjutnya. Berapa kali pengguna dapat memanfaatkan efeknya? Tanyaku, mempelajari liontin itu lebih dekat. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin. Keluarga Glider mempersembahkan 5 kor binatang buas yang telah disimpan selama beberapa generasi. Namun, mereka tidak tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kor mana ini, mereka hanya tahu bahwa mereka adalah sangat berharga. Mereka telah dipelajari dan tidak ada yang memiliki kehendak binatang, tetapi tetap saja, nilai dari hanya satu inti buas ini harganya lebih dari inti kelas S. Yang pertama dari 5 yang saya buat adalah sebuah kegagalan, tidak menunjukkan kemampuan sama sekali. Yang kedua dan ketiga menunjukkan kemampuannya sekali sebelum berubah menjadi debu. Saya membayangkan karena inti mana tidak sepenuhnya menghabiskan dirinya sendiri untuk mengangkut manusia, itu akan bekerja setidaknya 2 kali seperti 2 kor sebelumnya yang saya gunakan untuk membuat liontin itu. Dia mengalihkan pandangannya dari liontin ke saya dengan mata penuh harapan. Ini untuk keluarga Glider, kan? Apakah benar tidak apa-apa bagiku untuk mengambil ini ketika keluarga Glider menyediakan bahan baku untuk itu? Iya, seperti yang kukatakan, mereka tidak tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh inti-inti binatang buas itu jika aku hanya membuat artefak yang bisa menyelamatkan jiwa, aku pikir itu akan baik-baik saja. Tentu saja, jika kamu memilih untuk memperdagangkan cetak birumu untuk sesuatu yang lain, itu akan lebih baik, dia mengungkapkan senyum lebar. Haha, aku tidak terlalu baik, Tuan. Gideon, saya akan mengambil 2 liontin ini. Saya membuka gulungan cetak biru dan mengisi sisa komponen-komponen kunci yang saya tinggalkan. Kau membuatku dalam posisi yang sulit, tetapi aku tahu bahwa kau melakukan aku amal dengan memberiku cetak biru ini. Dengan ini, aku membayangkan bahwa orang-orang kita akan dapat mencapai benua baru sebelum mereka mencapai kita. Dia mempelajari cetak biru sebelum melipatnya dan dengan hati-hati meletakkannya di sakunya. Dia berbalik ke arahku, pandangannya tidak menatapku seolah-olah aku masih kecil tetapi lebih setara. Tapi, di mana kamu mendapat ide ini? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan, Arthur? Apakah kamu ingin mempercepat proses perjalanan ke benua baru? Aku hanya tertawa dan menuju pintu, Vincent yang pendiam, yang masih bingung dengan pergantian peristiwa, tertinggal di belakangku. Seperti yang saya katakan, Tuan Gideon, saya bukan orang yang baik. Saya hanya ingin memberi adik perempuan saya hadiah ulang tahun yang baik, saya menjawab tanpa melihat ke belakang, melambaikan kotak kecil yang berisi 2 liontin di dalamnya sebelumnya masuk ke kereta. Perjalanan pulang ke rumah diam selama babak pertama sampai Vincent akhirnya berbicara. Bukan hanya seorang jenius augmenter tetapi seorang penemu yang brilian. Apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk Gideon?
Saya menjelaskan secara sederhana. Saya menggambar cetak biru untuk mesin uap, yang mampu menghasilkan tenaga yang cukup banyak dengan menggunakan uap yang dihasilkan dari bahan khusus yang ada di benua ini. Dengan itu dan beberapa modifikasi sehingga bisa ditukar dengan bahan bakar yang ditenagai oleh, melintasi jarak jauh seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Dari bintang ajaib apa kamu dilahirkan di bawah? Vincent menggelengkan kepalanya. Tolong, ini adalah ide yang aku dapat dari tempat lain dan aku hanya men-tweak sedikit untuk membuatnya bekerja lebih baik. Tolong jangan membuat terlalu besar dari masalah ini kepada orang tuaku, aku memohon, melihat keduanya liontin merah muda yang indah lagi. Iya, orang tuamu mungkin bahkan tidak akan membuat masalah besar seperti ini mengingat betapa abnormalnya kamu, dia mengangkat bahu, tertawa kecil pada dirinya sendiri. Untungnya, tidak ada orang di rumah, jadi saya dengan hati-hati menyembunyikan kasihnya setelah membungkus kedua liontin itu satu persatu. Ulang tahun kakakku adalah minggu depan dan kemudian hanya akan ada beberapa bulan lagi sampai ulang tahun kedua Belasku, dan akhirnya, tahun baru Akademi Sirus. Meskipun saya tidak akan berada sejauh itu dari keluarga saya ketika saya masih di sekolah, saya pasti akan terbatas pada seberapa sering saya dapat mengunjungi mereka, jadi tujuan utama saya selama ini adalah untuk memastikan bahwa keluarga saya dapat menjaga diri mereka sendiri di hal buruk terjadi. Saya tahu saya mungkin terlalu memikirkan segalanya, tetapi saya lebih suka berada di sisi yang aman ketika menyangkut keluarga saya. Untuk itu, saya rela menjual jiwa saya.